Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan kami, yaitu perancangan sistem informasi Puskesmas Sungai Durian. Di sini saya sebagai moderator. Latar belakang. Perkembangan teknologi semakin pesat dan memperlihatkan manfaatnya yang luar biasa bagi dunia usaha. Salah satu dari sekian banyak teknologi itu adalah menghadirkan komputer sebagai alat bantu. Melalui komputer dapat mempermudah pekerjaan seseorang. Hal ini yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dan dinas-dinas milik pemerintah maupun perorangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Bagian pendaftaran seringkali sulit mencari data rekam medis pasien. Dengan banyaknya kunjungan pasien setiap harinya, terkadang dalam proses pendaftaran pasien harus menunggu lama untuk mendaftar dan terkadang sering terjadi kesalahan dalam pencatatan data pasien oleh petugas pendaftaran di Puskesmas. Hal ini disebabkan karena pencatatan data-data pasien yang dimulai dari proses pendaftaran sampai pembuatan laporan pendaftaran, pasien masih dilakukan secara manual. Artinya, semuanya masih dicatat dalam tumpukan-tumpukan kertas dan disimpan pada rak-rak penyimpanan. Sehingga kerap terjadi kesalahan dalam pendataan pasien. Ketika pihak Puskesmas membutuhkan data pasien, perlu waktu yang cukup lama untuk mencari di mana data tersebut disimpan. Karena belum adanya sistem yang dibangun untuk menyiapkan data tersebut secara terkomunikasi. Yang kedua yaitu deskripsi servis, yaitu pelayanan Puskesmas. Beberapa fitur yang dapat ditemukan dalam aplikasi rawat jalan Puskesmas di daerah kampung antara lain registrasi pasien. Masyarakat dapat melakukan registrasi pasien secara online. Kedua yaitu jadwal dokter. Aplikasi ini menampilkan jadwal dokter di Puskesmas setiap harinya, sehingga masyarakat dapat memilih waktu yang sesuai untuk berkonsultasi dengan dokter. Ketiga yaitu booking appointment, yaitu masyarakat dapat melakukan pemesanan jadwal dokter secara online melalui aplikasi. Yang keempat yaitu rekam medis. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk melihat rekam medis pasien secara online. Hal ini dapat membantu dokter dalam melakukan diagnosis dan memberikan pengobatan secara tepat. Yang kelima yaitu konsultasi online. Masyarakat dapat melakukan konsultasi online dengan dokter melalui aplikasi ini. Mereka dapat mengajukan pertanyaan seputar kesehatan dan mendapat jawaban dari dokter secara langsung. Dengan adanya aplikasi rawat jalan Puskesmas di daerah kampung, diharapkan dapat meningkatkan akses kesehatan masyarakat. Selanjutnya akan diteruskan oleh Howie. Oke, keuntungan yang diharapkan. Keuntungan bagi pasien. 1. Memudahkan pasien untuk mendaftar dan membuat janji temu dengan dokter. 2. Mengurangi waktu tunggu pasien di Puskesmas. 3. Memungkinkan pasien untuk melihat jadwal dokter dan memilih jadwal yang sesuai dengan jadwal kerja atau aktivitas lainnya. 4. Mempercepat pengambilan resep dan hasil tes laboratorium. 5. Mempercepat pengiriman hasil tes dan resep obat ke apotek atau alamat pasien. 6. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan memungkinkan pasien untuk mengakses informasi kesehatan dan layanan kesehatan dari jarak jauh melalui aplikasi. Keuntungan bagi admin dan admin Puskesmas. 1. Mempermudah pencatatan data pasien dan mengurangi resiko kesalahan dalam pencatatan. Mempercepat proses pendaftaran pasien dan pengambilan antrian. 3. Meningkatkan efisiensi pengaturan jadwal dokter dan tenaga medis lainnya. 4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan menumpukan pasien di satu waktu. 5. Memudahkan koordinasi antara bagian pendaftaran dokter, apotek, dan laboratorium. 6. Meningkatkan pelayanan dan kepuasan pasien. Oke, selanjutnya. Perencanaan aktivitas secara global. Deskripsi aktivitas, analisis kebutuhan sistem, jumlah hari 10, estimasi biaya 5 juta rupiah.
2. Desain sistem. Jumlah hari 20. Estimasi biaya 8 juta rupiah. 3. Pengembangan aplikasi. Jumlah hari 120. Estimasi biaya 12 juta rupiah. 4. Pengujian dan evaluasi. Jumlah hari 30. Estimasi biaya 5 juta rupiah. 5. Pelatihan pengguna. Jumlah hari 10. Estimasi biaya 3 juta rupiah. 6. Pemeliharaan dan dukungan. Jumlah hari 30 hari. Estimasi biaya 2 juta per bulan. 7. Pengadaan perangkat keras. Jumlah hari 15 hari. Estimasi biaya 20 juta rupiah. Yang ke-8, pengadaan perangkat lunak. Jumlah hari 20 hari. Estimasi biaya 30 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Henny. Keterangan. 1. Melakukan analisa terhadap kebutuhan sistem informasi rawat jalan puskesmas seperti fitur, konsentrasi, dan inspirasi dengan sistem lainnya. 2. Melakukan desain sistem informasi rawat jalan puskesmas yang mengucapkan struktur database antarmuka pengguna dan arsitekturasi sistem secara keseluruhan. 3. Melakukan pengembangan aplikasi sistem informasi rawat jalan puskesmas berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. 4. Melakukan pengujian aplikasi sistem informasi rawat jalan untuk mengaplikasi kinerja dan produktivitas yang diharapkan. 5. Memberikan pelatihan kepada pengguna sistem informasi rawat jalan puskesmas agar dapat menggunakan secara efektif dan efisien. 6. Menyediakan pemeliharaan dan dukungan sistem informasi rawat jalan puskesmas secara berkala untuk memastikan kinerja dan oksidasi sistem tetap optimal. Pembelian komputer atau perangkat keras yang diperlukan untuk membangun atau memperbaiki sistem teknologi informasi dan jaringan komputer seperti komputer, laptop, print, software, router, software, dan perangkat-perangkat lainnya. Penentuan sertifikasi perangkat keras yang dibutuhkan. Pembelian perangkat keras, instalasi dan konfigurasi perangkat, serta pemeliharaan dan dukungan teknis untuk perangkat keras tersebut. 8. Pengadaan perangkat lunak adalah proses pembelian atau pendapatan perangkat lunak untuk digunakan oleh suatu organisasi atau individu. Perangkat lunak dapat mencakup aplikasi desktop, aplikasi seluler, perangkat lunak manajemen database, atau bahkan sistem operasi. Proses pengadaan perangkat lunak melibatkan beberapa tahapan seperti analisis kebutuhan, pemilihan perangkat lunak, negosiasi harga, pembelian, pengiriman, instalasi, pelatihan, dan dukungan teknis. Analisis sistem informasi. Selain kehadiran teknologi informasi, kualitas pelayanan pada jasa kesehatan juga sangat penting diperhatikan karena pentingnya kualitas pelayanan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasien, yang mana dalam hal ini dapat menghasilkan kepercayaan pasien menjadi indikator keberhasilan pelayanan kesehatan. Puskesmas Sungai Durian terutama dibagi penyimpanan data, yaitu pengolahan data pasien dengan banyaknya kekunjungan pasien seperti harian,
Terkadang dalam proses pendaftaran pasien harus menunggu lamanya untuk mendaftar dan terkadang sering terjadi kesalahan dalam pencatatan data pasien oleh petugas pendaftaran di Puskesmas. Hal ini disebabkan karena pencatatan data-data pasien yang dimulai dari proses pendaftaran sampai pembuatan laporan. Pendaftaran pasien masih dilakukan secara manual. Artinya semuanya masih dicatat dan dalam tumpukan-tumpukan kertas dan disimpan pada rak-rak penyimpanan, sehingga kerap terjadi kesalahan dalam data-data pasien. Dan ketika pihak Puskesmas membutuhkan data-data pasien, perlu waktu yang cukup lama untuk mencari di mana data tersebut disimpan, karena belum adanya sistem yang digunakan untuk penyimpanan data tersebut secara komputasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Baiklah, saya akan menjelaskan bagian sistem ERD. Pertama, entitas pasien. Entitas pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, nomor induk keluarga, gender atau jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Entitas pasien tersambung ke relasi mendaftar, dan menyambung ke entitas resepsionis. Memiliki atribut nama resepsionis, ID resepsionis, email, gender atau jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Entitas resepsionis menyambung ke relasi memberikan data, dan relasi memberikan data tersambung ke dokter. Entitas dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, nomor HP, dan alamat. Entitas dokter menyambung ke relasi memeriksa menyambung ke entitas pasien. Selanjutnya, dokter saat memeriksa pasien akan tersambung ke relasi memberikan resep. Relasi memberikan resep akan tersambung ke entitas apoteker. Entitas apoteker memiliki ID dokter, apa gitu? Nama apoteker, nomor telepon, dan alamat. Entitas apoteker menyambung ke relasi memiliki ke entitas obat yang merupakan stok obat. Entitas obat memiliki atribut harga, kode obat, dosis obat, nama obat, dan expire atau kadaluarsa. Selesai. Selanjutnya, ini adalah bagian antarmuka di home. Lagi. Ini adalah kode pemrograman yang telah didesain. Selanjutnya, bisa dilihat dari tampilan tersebut dan kode-kodenya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agus. Pemeliharaan. 1. Pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada sistem berjalan. 2. Pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. 3. Pemeliharaan perfektif atau penyempurnaan. Pemeliharaan penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas kemampuan untuk dipeliharaan. 4. Pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Selanjutnya,
Di sini ada tabel black box texting. Di sini ada pengujian, ada tabel kelas uji, skenario uji, hasil yang diharapkan, hasil uji. Di sini ada nomor 1, masukkan username dan password. Di skenario uji tentang nomor 1, masukkan username dan password. Yang diharapkan adalah masuk ke tampilan halaman admin, login, dan berhasil. Hasil ujinya di sini valid. 2, menu pendaftaran. Menu pendaftaran di sini ada skenario uji mengisi biodata user yang telah disediakan di kolom formulir. Jika sudah mengisi formulir dengan benar, hasil akan terinput ke database. Di sini hasil ujinya valid. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.